Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Berjumpa lagi dengan kami Abdul Wafid bersama Gus Ali Ashar dalam kajian Islami Hasan Jufri. Hari ini kita akan membahas dengan tema pola hidup sehat, yaitu bersih, rapi, dan wangi. Ini Gus, yang pertama yaitu bagaimana tuntunan pola hidup sehat itu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah, agama Islam ini agama yang kafah, agama yang lengkap dan sempurna. Semuanya sudah diatur secara detail, termasuk dalam hal kerapian, kebersihan, dan keindahan. Dalam soal kebersihan, Islam sangat detail. Kebersihan ini bukan hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Bersih ada, bersih zahir batin namanya suci. Jadi kalau bersih saja itu berarti baru zahirnya saja. Makanan itu bergizi dan halal. Jadi bukan hanya bergizi, jadi bergizi dan halal. Bergizi secara kedokteran dan halal secara agama. Jadi ada zahir dan ada batinnya. Bahkan najis pun itu juga dibagi dua. Ada najis yang zahir, ada najis yang batin, yaitu najis hukmiyah. Najis zahir, kotoran, itu najis zahir. Kalau najis hukmiyah, contoh kentut. Orang kentut itu dalam fikih dihukumi najis, padahal barangnya tidak ada, yaitu najis secara hukum. Luar biasa agama ini. Jadi basic atau dasar ajaran tentang kebersihan di dalam Islam itu sangat-sangat jelas. Standar bersih, suci, wangi itu tadi seperti apa? Kan kadang kita sudah menganggap kita itu bersih, tapi ternyata kata orang lain kita belum bersih. Jadi standar bersih itu seperti apa, Gus? Terima kasih. Islam ini di samping ajaran-ajaran yang bersifat normatif juga sangat menghargai yang namanya akal pikiran dan hati nurani. Jadi kebersihan itu bagaimana standarnya itu? Standarnya adalah hati dan nurani kita. Islam memberikan batasan bahwa barang yang bersih itu ini, yang najis itu ini ada. Tapi bagaimana standarnya? Itu nurani masing-masing manusia itu sangat berperan untuk menentukan. Contoh, air ludah itu standar Islam menjijikkan. Kenapa? Karena nurani manusia semuanya mengatakan bahwa air ludah itu adalah barang yang menjijikkan. Sampah berserakan itu tidak indah. Siapa yang menyatakan tidak indah? Hati nurani manusia. Jadi penilaian secara komunal, penilaian secara umum itu mendapat prioritas yang utama di dalam syariat agama Islam. Tidak boleh penilaian pribadi. Kita mengatakan kita sudah rapi, padahal menurut orang belum, menurut keumuman orang belum. Nah, tidak begitu. Jadi yang dinilai adalah menurut keumuman orang banyak itu sudah dianggap bersih belum, dianggap rapi belum, dianggap wangi belum. Nah, jadi pandangan manusia secara umum itu standar-standarnya di sana. Setelah kita mengetahui standar sehat, bagaimana standar bersih, standar rapi, dan standar wangi itu, ternyata kita mendapati diri kita belum masuk berstandar itu, Gus. Terus cara memulai diri kita masing-masing untuk berperilaku hidup pola sehat seperti itu bagaimana? Terima kasih. Memang benar bangsa Indonesia, ya kita, saya dan Anda semua ini belum masuk kelompok masyarakat yang berbudaya bersih. Belum. Nah, kita harus berusaha ke sana. Kita lihatlah soal sampah itu di Indonesia masih 0 persentase pengaturan dan pengelolaannya. Tentang sampah itu masih 0. Tentang selokan, lihat itu juga masih 0. Tentang penataan tata ruang dan wilayah
juga masih nol. Jadi orang dengan bebasnya mendirikan bangunan, yang penting itu tanahnya. Kalau negara-negara yang sudah tertib tidak demikian. Ada wilayah-wilayah yang memang diperuntukkan untuk hunian, ada wilayah-wilayah yang diperuntukkan untuk perdagangan, ada wilayah-wilayah yang diperuntukkan untuk lahan hijau dan lain sebagainya. Kita tidak morat-marit, tidak karu-karuan. Ini tentu ada yang salah. Dari mana kita harus membenahinya? Kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil. Pada episode sebelumnya saya sampaikan bagaimana diri kita ini, sikap kita terhadap sampah. Jadi sampah ini kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita ambil, kita tempatkan, kita buang di tempat sampah. Kemudian keluarga kita, setelah itu kita berusaha di komunitas kita, levelnya RT, bagi para guru di sekolah, bagi perangkat desa itu di lingkungan balai desa, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak boleh putus asa. Kita ini setelah kita baik, jangan menunggu sempurna, maka tidak akan memulai. Maka kemudian kita ajak orang-orang yang punya wewenang. Siapa? Perangkat desa, Bapak Kepala Desa. Pak, ini penanganan sampah di kampung kita ini masih luar biasa. Di tempat masuk desa kita ini masih banyak timbunan sampah. Ayo kita musyawarahkan bagaimana penanganannya. Ini namanya kita mulai menjadikan diri kita ini peduli kepada masyarakat kita dalam soal sampah. Itu jadi diri kita sendiri yang harus memulai secara bertahap. Terima kasih pemirsa dan para muhibbin yang berbahagia. Demikian tadi pembahasan kita hari ini dengan tema yaitu pola hidup sehat, bersih, rapi, dan wangi. Pemirsa, ternyata dalam Islam tidak hanya diajarkan tuntunan tentang syariat dan sholat dan sebagainya. Ternyata dalam Islam dijelaskan secara menyeluruh, termasuk pola hidup sehat, bersih, rapi, dan wangi ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Selamat kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.